Jadi kita ini adalah bagian jasa yang kita nggak bisa nilai. Barang kita seperti apa, kita nggak tahu bagaimana caranya menawarkan ke orang kecuali dengan tadi ekspresi, etika berbicara, perilaku. Terus kita tingkatkan kualitas dari mutu, pelayanan, dan berbagai hal yang kita maksimalkan. Bahwa kalau kalian bersekolah di sini, anak-anak sekolah di sini, itu insya Allah akan lebih baik lagi. Jasa. Sepakat ya? Tidak ada barang yang kita jual. Jadi gimana lah cara menentukan kalau jasa yang kita tawarkan itu bagus? Bagaimana cara menentukan atau meyakinkan? Kan kalau barang misalnya, Bu Dewi jual barang nih, Bu Dewi ini ya, Mbak beli ini handphone keluaran terbaru. Kalau Mbak pakai ini, Mbak bisa pakai yang tiba-tiba muncul hologramnya Mbak di sana kayak gitu. Kan ada hal-hal positif, ada hal-hal yang nilai tambahnya dari sebuah barang, betul? Bisa kita ukurnya? Bisa kali kita lihat barangnya, bentuknya nyata ya. Tapi kalau jasa bagaimana? Ayo, jangan ngomong sana ngomong sini. Kita pakai tangan. Oke, Bunda. Pelayanan. Ya bagaimana caranya? Cara mengetahuinya. Aduh, kira-kira pelayanan saya ini bagus deh, maksimal deh. Oh, apa? Ekspresi. Ekspresi. Oke, satu. Kan nggak punya spidol ya. Gak ada papan tulis ya. Oke. Kualitas apa dulu? Sebenarnya sama kayak sekolah itu sama gitu, mereka sekolah kayak swasta. Kualitasnya. Biar dia bisa diedit ya kalau banget. Atau dari mutu. Oke. Pelayanan, mutu, kualitas. Oke. Ada lagi bagaimana cara mengukur bagus nih pelayanannya, excellent service-nya bagus. Etika berbicaranya udah dapat tuh 4. Ada lagi ngomong aja, salah juga nggak masalah. Gak ada kan salah tiba-tiba berhenti kerja. Nah, ngomong aja. Dari perilaku SDM-nya. Oke. Ada lagi? Ya ngomong gratis, ngomong ini gak ada yang bayar. Ada lagi? Habis kayaknya. Nanti muncul lagi. Oke, dibilangin sama bunda-bunda. Bunda udah banyak banget ya, Bunda sama Ustadz. Gimana kalau kita ganti aja deh? Mau dipanggil apa? Biar semuanya sama gitu. Ya masa? Iya Bunda sama Ustadz. Bunda sama Ustadz 3. Ribet banget kan? Kita ganti. Mau dipanggil apa? Teman? Sahabat? Apa? Sahabat Aduh, Mas Ri kayaknya dia gede banget ya. Mau dipanggil apa? Sahabat? Teman? Guys. Kita nge-vlog jadi amat guys. Mau dipanggil apa? Oke guys. Kayaknya geli banget ya juga ngomongnya. Oke guys. Oke, kita panggil, mudah dipanggil sahabat saja ya. Saya juga sahabat-sahabat itu lebih tinggi derajatnya daripada teman. Bener nggak? Sahabat itu ada di hati. Teman itu baru sebatas. Iya teman. Siapa teman? Kalau ketika siapa? Sahabat saya. Nah, sahabat aku itu lebih dekat, lebih close ya, lebih akrab. Oke, yang disebutin sama sahabat-sahabat di sini adalah benar. Mulai dari ekspresi. Bisa kan? Coba kalau Bunda Uli tutup pakai cadar, benar pakai cadar. Misalnya, bisa nggak nebak ini Bunda Uli senyum apa enggak? Gimana ya caranya? Coba kalian ngomong Assalamualaikum. Cara Bunda Uli jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus sekali lagi. Waalaikumsalam. Kira-kira mana yang lebih asik dengarnya? Yang kedua, karena lebih ramah dan senyum bawahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan ada kan gitu. Kita udah ramah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Pernah nggak dapet kayak gitu? Sering. Terus juga jangan, berarti lo pernah goreng begitu lagi. Karena kita di layanan jasa. Kalau di layanan jasa, kita pasti
dapat hal-hal yang tidak kita inginkan, pasti. Jangankan kita bekerja di layanan jasa, kita berada di lingkungan yang terkecil, rumah. Ada selisih paham nggak? Ya, pasti. Jadi perbedaan itu dinikmati, dipahami, bukannya caknya aku tidak cocok dengan kamu ya. Dasar kita berkawan kan kayak gitu. Oh iya, Bu Dori kalau ngisi materi nanti ada selipan bahasa-bahasa Palembang ya. Itu lebih santai. Nanti kalau Indonesia terus bisa sih, cuman kayaknya nggak ada ritmenya, kata Ustadz Ahai tadi, nggak ada ekspresinya ya. Jadi dalam layanan jasa kita nggak bisa ukur, kita nggak bisa kasih barang, udah itu selesai orang tua, enggak kan? Karena kita nggak pernah dapetin barang. Kalau dari orang tua, apa sih yang kalian jual, apa sih yang bagusnya orang bayi ini, nggak ada kecuali tadi ekspresi. Kita udah pagi-pagi, anak datang, Assalamualaikum, apa kabar? Itu udah nyaman ya. Walaupun sebenarnya kita tuh mikir habis kena marah di rumah, mikirin utang kreditan yang belum lunas, terus nanti yang punya anak di sini sama Ranti ya, yang sudah punya anak, nanti kita kenal. Udah baru cover depan nih. Udah berapa menit? Oh, 20 menit belum nih. Ada 20 slide. Tidur ya pasti ya. Oke, tergambar ya excellent service itu seperti apa? Jadi kita ini adalah bagian jasa yang kita nggak bisa nilai barang kita seperti apa, kita nggak tahu bagaimana caranya menawarkan ke orang kecuali dengan tadi ekspresi. Terus apa misalnya tadi? Etika berbicara, perilaku. Terus kita tingkatkan kualitas dari mutu pelayanan dan berbagai hal yang kita maksimalkan, bahwa kalau kalian bersekolah di sini, anak-anak sekolah di sini, itu insya Allah akan lebih baik lagi. Bukannya yang amin insya Allah, bukannya yang oke, saya taruh anak sudah selesai beres. Nggak bisa yang kayak gitu aja, tetap harus ada komunikasi. Oke, itu baru prolog. Kita masuk ya. Oh ya, kita mau kenalan dulu nggak? Sudah kenal ya? Siapa yang belum kenal? Angkat tangan. Cuma satu ya? Kayaknya nggak perlu deh kalau cuma satu nggak kenal. Nggak usah kenalan gitu. Beneran, cuman sama yang di belakang nggak kenal. Kau kalian bisa kenal Bu Dauri? Bu Dauri aja baru lihat nih muka-mukanya. 1, 2, 3. Ini sudah 3, 4. Kok cuma satu yang nggak kenal Bu Dauri? Dari mana? Dari mana? Oke, kita kenal sama kata tak sayang. Tak sayang sama kata Aruf. Oke, lupa Bu Dauri. Oke, nanti ada deh. Oke, kita perkenalan. Ini biografinya Bu Dauri. Ya Allah, Bu Dauri tuliskan ini adalah sebagian bermohon doa dari teman sahabat yang berada di sini. Oke, perkenalkan sama Bu Dauri adalah Bu Dauri ini. Kalau ditanya apa sih arti Bu Dauri, nggak tahu. Bu Dauri juga nggak tahu artinya. Tapi Uti, ibunya Bu Dauri, cuma kasih clue. W itu adalah wage, tahu wage? Tanggal Jawa kayak gitu lah ya. R itu ngambil dari hari Rabu. Jadi Bu Dauri itu lahirnya di hari Rabu wage. Terus rahastianya dari mana, wage dari mana? Nggak tahu Bu Dauri. Tapi kalimat positif, katakan nama itu adalah sebagian dari doa. Bu Dauri nyangkutinnya dari Tuturi Handayani. Tahu nggak arti Tuturi Handayani? Apa? Siapa tahu arti dari Tuturi Handayani itu? Slogan pendidikan loh, Pak Guru kan? Oh sih, oke, satu pendidikan kan? Apa coba arti Tuturi Handayani? Itu bagian dari Ki Hajar Dewantara, ada Ingarso Sing Tulada kayak gitu kan, ada 3 tuh bahasa Ki Hajar. Tahu nggak Tuturi Handayani? Tuturi Handayani itu adalah membangun semangat dari belakang, jadi supporter, jadi motivator. Nah, Bu Dauri berharapnya nama Bu Dauri itu sebagai motivator buat orang lain.
depan dulu. Kalau sudah waktunya tiba, Dori milihnya belakang. Cukup orang lain yang maju. Jangan Dori nggak mau lagi. Ya, profesinya apa? Dori sekarang guru. Ya, Allah takdirkan menjadi kepala sekolah. Yakinlah teman, sahabat. Dori keseringan ngomong ya sama anak-anak ya. Nanti dengerin aja deh. Yakinlah teman, kalau misalnya Allah takdirkan kita jadi kepala sekolah atau jadi pemimpin, itu bagian dari takdir dan nggak perlu yang dikejar. Saya masuk sini, pada saya 2 tahun ke depan saya akan jadi kepala sekolah. Belum tentu. Sahabat, menulis ini bukan bakat, bukan sesuatu yang susah kita dapatkan, tapi penulis ini adalah kebiasaan, habit yang bisa kita buat. Ya, jadi siapapun orang itu bisa jadi penulis. Suka nulis status kan? Penulis tuh. Jadi jangan menganggap saya nggak bakat di jadi penulis, enggak. Bakat, keahlian itu bisa kita ciptakan selagi kita mau menciptakan. Ini adalah ada manfaat, dan orang-orang tuh kalau kita ini nggak perlu merasakan semua hal-hal yang kita rasakan, betul nggak? Terutama yang pahit. Makanya perbanyak baca buku. Ini doakan ya sahabat-sahabat semua, insya Allah akan segera rilis. Ini buku yang pertama, ini buku pembelajaran bahasa Inggris. Jadi kepribadian. Kemudian untuk mencapai ini kita harus ada teamwork, kerjasama. Apalagi kita bekerja dalam lembaga. Ada nggak yang kerja cuma sendirian? Ada nggak? Ada. Kalau dia jualan, selesai kan? Selesai kan? Dia jualan aja. Dia nggak perlu bangun teamwork. Paling yang dibutuhkan lo bangun jaringan, iya kan? Dia nggak butuh kerjasama. Jadi suka-suka dia kalau yang punya uang. Mau buka sekarang terserah, mau buka besok terserah, kayak gitu kan? Nah, tapi kalau kita dalam suatu lembaga, teamwork ini yang harus dibangun dan nanti kesini hasilnya. Dan kalau ini sudah kita maksimalkan, baliknya ke Allah. Kalau semua niat, kalau semua aktivitas diniatkan karena Allah, maka ketika ketemu benturan, ketika ketemu sesuatu yang tidak menyenangkan, itu balik lagi ke Allah. Ya Allah, insya Allah aku belajar dari kejadian ini. Insya Allah banyak hikmah yang bakal aku dapetin. Nah ini, dan kita plong. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, besok aku malah berhenti deh lah. Terus ya, kawan sebelah ini, kok bunda itu kayak gini, kok ama itu kayak gini, kok gak pahami aku sih? Banyak kenapa begini, kenapa begitu? Selalu yang dipikirkan, kenapa tidak bisa pahami aku? Kenapa gak pahami saya? Padahal pahami orang dulu, baru kita akan dipahami orang lain. Sepakat? Sepakat ya? Ini akan kita bahas nih tuntas insya Allah. Jadi kita akan ada praktek-praktek kecil lah. Ya, sebelum ke excellent service, kita mau ke personality dulu. Oke, personality, yes. Benar, mau tahu Ustaz Ahai? Seperti apa Ustaz Ahai? TikTok, Ustaz Asri? Nggak tahu Ustaz Yatim? Orang yang tidak percaya diri. Tidak percaya diri sama dirinya sendiri ya? Kenal? Benar? Pakai tak sebut introvert. Oke. Tadi yang sudah mikir, yang udah dapat apa? Ama sudah dapat? Belum dapat. Jadi selama ini nggak kenal dirinya siapa? Astagfirullah. Bagaimana Ama mau capai excellent service? Sahabat-sahabat di sini mau capai ini, sedangkan nggak tahu diri sendiri itu seperti apa. Aku tuh nggak tahu, aku tuh nggak jelas deh. Kayak gimana ya aku tuh? Nah, kalau personality aja nggak jelas, Ustaz Ahai, introvert ya? Introvert yang seperti apa? Introvert yang labil. Nah, introvert yang labil. Kadang-kadang pengen malu-malu untuk show up ya. Cuma ketika harus dilakukan, orang introvert yang harus extrovert kan agak
Tadi ya. Oh begitu, pokoknya nggak jelas deh kayaknya. Ya. Iya. Oke, siapa lagi? Oke, Ama. Saya orangnya tidak suka telat, lebih baik saya menunggu daripada ditunggu. Oh, itu prinsip kayaknya ya. Saya tidak orang disiplin. Apa disiplin? Oke, sip. Siapa lagi? Jangan kenal diri sendiri. Sahabat, siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Jadi kalau kita nggak kenal diri kita siapa, kita nggak kenal Tuhan kita siapa. Buat apa kita diciptakan? Mau ngapain kita di dunia ini? Jadi kenalin dulu nih personalitinya. Saya tuh seperti apa sih? Saya tuh maunya bagaimana sih? Apa sih titik lemah saya? Apa sih powernya saya? Harusnya seperti itu. Betul? Pernah kepikiran nggak? Maunya hari saya tuh seperti apa sih? Kayak Bon. Ngalir aja kayak ayam. Ngapain pula mau dipikirin? Waktunya happy, waktunya enggak seperti itu. Bagaimana bunda-bunda, ama-ama dan sahabat di sini mau cari sesuatu yang lebih baik kalau personalitinya aja nggak tahu. Jadi ini pondasi loh, awal, apalagi kalau kita bergerak di bidang jasa. Betul? Sahabat semua, kita harus kenali siapa sih diri kita. Betul? Ada yang tahu 4 kepribadian? Siapa yang tahu 4 kepribadian manusia? Banyak sekali di kelas-kelas psikologi. 1, melankolis. 2, sanguinis. 3, pragmatis, bukan pragmatis. 4, Perfeksionis. Beda ya. melankolis, itulah perfeksionis. Satu lagi, Korelis. Ada 4 tipe kepribadian manusia. Ada sebuah kisah, udah balikin dulu sebelum kita mengenal 4 kepribadian itu. Ada sebuah kisah seorang yang dia suka tanaman. Ini Bunda sudah pernah berkisah di SD. Gak tahu Bunda sini nggak kisahnya. Jadi dia suka tanaman. Dia pergi ke pasar. Sudah pergi ke pasar, terus dia beli bibit bunga mawar. Dia tanamlah di depan jendela. Kalau pernah ikut kelas guru mindset, kayaknya Bunda udah pernah ceritakan ini. Pernah. Yang sudah pernah, pura-pura nggak pernah dengar aja lah. Jadi dia tanam tuh bunga mawar. Hari pertama disiraminya, udah tanam ya bibit ya, biji-biji itu, biji ya. Iya deh pokoknya di situ ditanaminnya. Udah hari pertama disiram, kedua disiram, ketiga sampai mulai muncul tunas. Semangat dia, siraminnya lagi terus sampai dia muncul batang, daun, kemudian muncul putik-putik bunganya itu. Kira-kira kalau mawar muncul, apalagi yang muncul? Duri. Betul kan? Mawar ada nggak yang nggak berduri? Mawar semuanya berduri. Maka ketika dia mulai bahasanya, bahasa orang pertanian itu siangi, bener nggak sih kalau misalnya ada tanaman yang ya Bukan bahasa pertanian ya. bukan bahasa pertanian, salah bahasa daerah ya, maaf bahasa yang itu. Jadi tanaman yang misalnya dia tanam terus ada yang kuning terus harus kita buang ya supaya tidak menular ya. Bener ya itu memang. Iya, karena tidak ada hamanya. Oh begitu kan. Pikiran beliau itu kenapa kalau ada yang coklat harus dibuang, kan nggak akan menular. Pikiran beliau, oh ternyata ada hamanya, betul juga ya. Nah jadi dia mulai tuh tanamannya mawar udah siap mau pucuk ya, mau pucuknya yang belum mekar, durinya udah mulai tuh. Awal-awalnya dia semangat tuh ininya, bunganya itu apa, daun-daunnya. Nah pas durinya muncul seiring dengan munculnya putik bunga, mulai tuh set kegores satu. Jadi mau ini lagi set kegores lagi satu. Lama-lama dia kesel. Kenapa sih bunga sebagus ini ada duri? Kenapa ada duri? Kenapa ini? Terus dia ngomel. Lama besok-besoknya dia mau ini lagi. Ternyata makin banyak durinya seperti itu. Nah jadi karena dia semakin lama, udahlah, nggak usah lah, inilah banyakan lukanya kayak gitu. Maka sebelum mawar itu benar-benar merekah, benar kan? Sebelum benar-benar merekah, dia sudah
lupakan, nggak dirawat lagi karena tangannya banyak luka. Udah, saya nggak mau lagi. Nah ini siapa yang bisa ambil ibu? Itu kalau kita gambarkan mawar itu adalah diri kita sendiri. Sahabat, setiap kita itu pasti punya kelebihan dan setiap kita pasti punya kekurangan. Mawar merah ini adalah kelebihan kita, duri adalah kelemahan kita, tetapi kita suka fokus pada kelemahan daripada kelebihan. Apalagi kalau Eko ini cakap kita baca, iya cakap kita baca, Eko ini nak lemah dewa, jadi iya benar lemah dewa. Karena terlalu banyak kata-kata negatif yang masuk ke pikirannya sahabat-sahabat semua, itu secara tidak langsung mulai tuh mempengaruhi. Sepertinya saya seperti yang diomongin teman saya, sepertinya kayak gitulah saya itu. Padahal belum tentu, karena kita tidak mencari dan kita tidak membuat mawar ini tumbuh berkembang. Ya, yakinlah bahwa kita semua pasti punya mawar ini. Tidak ada yang tidak punya. Ya, dan kita berbeda kelebihannya. Jadi jangan pernah saya ragu, saya nggak pede, saya nggak percaya diri. Itu nggak ada lagi tuh harusnya kamusnya. Kalau sudah dapat materi ini ya. Jadi nggak boleh lagi, Bun, saya ragu, saya ini Bun. Nggak ada lagi. Gimana lagi kalau kita mau excellent service, kalau sebenarnya kita sendiri nggak encourage kelebihan kita, tidak meningkatkan apa itu kelebihan kita. Kalau saya ini ramah Bun, saya ini cekatan, saya disiplin. Fokus pada kelebihan itu. Ketika kita disiplin, ketika kita ramah, itu jadi kelebihan yang orang lain belum tentu punya nih. Betul kan? Dan kelemahan juga punya pribadi kita masing-masing. Betul? Dan ini juga jangan diumbar ke orang lain. Kita tuh suka cari caper ya, cari perhatian. Bener gak? Aku tuh susah dia itu lah. Ya, ngeluh sama orang. Aku nih tipenya sensitif. Mulai tuh mencari kebenaran. Aku nih memang sensitif. Mulai berharap permakluman dari orang lain. Padahal sebenarnya kita bisa memanage. Kita bisa buat ini mah masalahnya sepele. Ini bagian dari hidup saya yang harus saya lewati. Seperti kata Ustadz Yatim tadi, ada cerita yang dia memeluk, padahal di depan sana kesuksesan itu menanti, tapi dia sudah down duluan, udah stop. Sama suka lihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya sendiri. Padahal bisa jadi rumput tetangga itu rumput sintetis, kan pasti hijau terus kan. Kalau rumput kita dia menguning, kalau rumput tetangga hijau terus karena sintetis. Sama dengan orang yang dia menggali sekuat tenaga, ketika lihat sebelah menggali dia dapat berlian kecil, dia udah ya kalau aku udah dapat berlian, aku dapat apa? Padahal sekali lagi atau 10 kali lagi dia menggali, dia bakal dapat berlian lebih besar. Tadi kita harus tahan banting, belajar, harus cari nih, tulis ya di buku kertasnya itu, nanti malam cari 5 kekuatan saya. Kalau bisa dapat 10 deh. Tapi biasanya Bunda Uri pernah kayak gini juga, selalu kebanyakan sih ya, kalau nggak selalu itu lebih banyak orang-orang menuliskan kelemahannya daripada kelebihannya. Karena ketika ditanya, saya nggak tahu kelebihan saya apa. Iya nggak sih? Tapi bagi personality kita harus kenali siapa diri kita sebenarnya dan apa sih kelemahan saya, apa sih kekuatan diri saya. Makanya nanti kertas itu nanti malam tuh mulai tuh muhasabah diri, evaluasi. Saya ini kelebihannya apa sih? Saya ini kelemahannya apa? Oke. 4 kepribadian. Ada sanguinis, pragmatis, melankolis, koleris. Siapa yang tadi di sanguinis? Ustaz, masih ada sanguinis? Ada nggak yang sanguinis? Sama sekali ya? Oh bukan. Kebanyakan melankolis ya di sebelah sini. Ya Allah, alangkah flatnya hidup ini kalau semuanya melankolis. Sanguinis, pragmatis, melankolis, koleris.
dia sanguinis. Sanguinis ini cenderung hidupnya optimis, ringan, riang. Tipe ini juga orang yang suka berpetualang. Tipe ini orangnya cheer up. Kalau ketemu sama orang, Assalamualaikum, apa kabar? Kemana ya? Nah, sanguinis lah itu gayanya. Kenapa? Baru tahu artinya. Meranti. Nah, sanguinis tuh. Jadi orang sanguinis ini dia cheer up, semangat, ya. Tapi ada kelemahannya nih. Aduh, oh ya. Kelemahannya ini udah bosan. Ya, itu gimana sih? Udah bosan. Serta mencari variasi. Ini harus tipe yang sering-sering piknik. Kalau nggak piknik, stres berat nih orang sanguinis. Iya nggak, Amal? Iya. Ya Allah. Kemampuan alami orang sanguinis sangat cocok jika pilih pekerjaan. Pekerjaannya berhubungan dengan marketing. Ini pintar ngomong nih, sanguinis nih. Travel, fashion, memasak, kuliner, dan olahraga. Apa? Tekor ya? Oh iya ya. Tipe sanguinis ini yang dia bisa membuat suasana jadi hangat, hidup. Jadi kalau kita ketemu ngumpul-ngumpul, ya Allah serunya seru. Nah, itu sanguinis. Ya tipenya. Tapi yang kalau tipenya cool, kalau nanti ada lagi. Ya, jadi sanguinis ini dia ini loh asik. Kalau misalnya di antara perkumpulan kita nggak ada sanguinis, biasanya flat aja tuh nggak seru. Ya, nggak ada yang rame itu nggak seru. Jadi kita perlu nih. Tapi bisa nggak ya? Saya dari melankolis ke sanguinis bisa. Ini bisa dibentuk. Ini sanguinis ya. Next. Ini pragmatis. Pragmatis tuh cinta damai. Damai banget. Ini tipe pragmatis tuh cenderung menghindari konflik. Tidak apa-apa aku sakit hati, yang penting aman. Jadi dia makan hati, makan jantung, makan paru. Ini pragmatis. Ya, dia cari aman, bener-bener cari aman nih. Tipe pragmatis dia kalau bisa tuh jangan sampai ada orang yang berantem, jangan sampai ada orang bermasalah. Kalau bisa tuh dalam hidup dia tuh lurus aja. Padahal life is never flat. Hidup tuh nggak pernah lurus, pasti ada masalah. Nggak ketemu masalah, meninggal kita. Iya kan? Masalah itu bikin hidup ya, bikin hidup lebih hidup ya. Iklan kita. Nih, pragmatis juga suka beramal. Tipenya ya inilah ya, bener-bener anak baik lah pragmatis nih bahasanya tuh. Karir yang idealnya itu adalah perawat, guru, psikolog, konseling. Nah, layanan sosial nih pragmatis, orangnya yang tipikal cinta damai, nggak suka yang konflik. Dia tuh lurus aja, dikasih tugas begini iya, kerjain tuntas, pulang sekolah pulang, ini kesini, kayak gitulah. Oh saya ya, nah kan ketemu ya yang benar-benar yang ngikutin ritme ya, seperti itulah pragmatis. Next, melankolis. Nah ini nih yang banyak melankolis. Tipe melankolis ini menyukai tradisi. Jadi yang sudah berlaku hampir mirip dengan pragmatis ya, tapi ini lebih ke perfeksionis. Tipe melankolis ini dia cinta keluarga, teman-teman, tidak menyukai hal baru. Ya, kalau bisa yang melankolis tuh yang dia tipenya udah deh, saya biasanya kalau lewat jalan sini ya jalan itu terus. Dia nggak akan coba jalan yang lain. Dan melankolis ini cenderungnya tipenya biasanya pendiam, cool, calm, and confident. Iya nggak masalah? Iya. Masalah banget, ya kan? Jadi dia slow banget yang tipe melankolis. Dan orang melankolis nih dia dikenal sangat sosial, berupaya berkontribusi komunitas, sangat teliti dan akurat. Dan biasanya orang melankolis nih konsep apa aja pas bilang kamu aja deh yang maju, saya di belakang layar aja, kamu aja. Nah, dari melankolis ya nggak masalah. Kadang juga enggak. Karena kadang main belakangan juga. Karena mbak kita biasanya cenderung dua kepribadian. Jadi nggak hanya satu itu aja. Oke, ini melankolis ya. Next, mau tahu nggak koleris seperti apa? Mau tahu aja, mau tahu banget. Ini koleris orang dengan kepribadian yang
analitis, ya, logik dia, logis, sangat praktis dan langsung. Tapi tipe ini adalah tipe yang nggak harus jadi teman baik atau orang ramah. Jadi tipe koleris ini kalau bahasa Bunda itu raja tega. Kalau koleris ini biasanya pemimpin dan dia tipe orang yang nggak apa ya, bahasanya itu gimana ya? Sebodoh amat deh, kamu mau ngapain? Pokoknya tujuannya ke sini. Nah ini yang harus tercapai. Pak, maaf Pak, saya tuh nggak bisa ngerjain tugasnya karena ini. Itu adalah orang mana yang banyak alasannya? Sanguinis. Iya nggak Ama? Karena Bunda Uri ada di sanguinis juga. Soalnya kerjain, aduh, kok nggak selesai terus mulai. Pak, saya nggak bisa karena ini, banyak rentetannya. Terus kalau orang koleris ketemu orang sanguinis, dia udah tau. Terus, iya Pak, begini banyak alasan orang sanguinis. Kata koleris, 5 menit lagi selesai. Mau ngomong apa? Nggak bisa, bodo amat mau di koleris ketemu melankolis langsung, Pak, memang nih orang melankolis rata-rata jujur apa adanya. Pak, saya tuh nggak bisa karena ini. Terus yang orang koleris bilangnya kayak gini. Terus urusan dengan saya apa? Langsung berlinang tuh air mata melankolis. Itu melankolis. Terus ketemu yang pragmatis, ketemu korelis. Pragmatis, Pak, saya tuh nggak bisa ini detail ya. Benar dia. Tapi korelis bodo amat. Mau kamu yang seperti apa? Pokoknya hari ini selesai. Itu koleris. Karena apa? Dia fokusnya pada tujuan. Tapi kalau yang pragmatis, melankolis, dia tuh kalau bisa, pokoknya dia ngikutin ritme dia. Seperti itu. Itu kalau kita udah tahu dengan karakter kita. Jadi ini semuanya bisa dibentuk. Bunda Uri kira-kira karakter yang mana? Tebak. Koleris. Iya, satu aja. Melankolis. Melankolis. Dua aja. Bunda Uri, semua karakter ini sudah Bunda Uri lewati. 4. Bunda Uri awalnya di sini, sanguinis, pragmatis, nggak ribet, santai datang ke sekolah ini. Nih, nggak pernah kan kepikiran di koleris. Sekarang Bunda Uri berubah loh. Kok bisa berubah Bunda? Ini karena keadaan, tuntutan. Makanya ini bisa kita bentuk semuanya. Dan kalau sahabat-sahabat di sini semua udah tahu 4 karakter ini, akan tahu bagaimana caranya berinteraksi sama orang. Itulah excellent service. Ketemu nih nanti sama ibu-ibu yang sanguinis. Ibu-ibu sanguinis cirinya rapi-rapi, cantik, dan dia pemerhati fashion. Jadi jarang ibu-ibu yang sanguinis tipenya tabrak lari, merah, biru, kuning. Jarang. Biasanya orang-orang sanguinis itu dia memperhatikan penampilan, dia mismatching, matching pasti bajunya. Itu kalau sanguinis, ya bisa dilihat dari. Nah kalau ketemu ibu-ibu sanguinis terus kita gayanya koleris, nggak ketemu. Kita harus dengan gaya sanguinis. Jadi ketemu, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabar Ma? Oh Bunda, ada cerita seru Bunda begini. Iya Maya. Oh iya. Terus kalau misalnya orang sanguinis terus ditimpali gayanya koleris kayak gini. Assalamualaikum Bunda Uri. Waalaikumsalam. Apa kabar? Bisa kayak gini ya. Ini emaknya sanguinis. Waalaikumsalam Bunda Uri. Bunda Uri jawabnya apa? Waalaikumsalam. Bun, ada cerita seru. Terus kira-kira mau lanjutin cerita nggak? Enggak. Dia orang sanguinis ini dia melihat ekspresi orang. Bunda Uri cerita sama Sele, Mah begini, terus sama Sele nanggepinnya cuek. Berarti lo nggak cerita lagi. Nah itu orang sanguinis. Makanya kalau ama-ama sahabat-sahabat sini udah tahu nih 4 kepribadian ini bisa berubah-ubah. Berarti kita nggak konsisten? Enggak. Bukan kita tidak konsisten, tapi karena kita tahu 4 kepribadian ini, karena kita di layanan jasa, jadi kita bisa maksimal untuk excellent service. Pernah ketemu bapak-bapak yang koleris? Oh, SDI Robani banyak sekali dengan tipe 4
anaknya. Terus dia jawabnya, oh gitu ya. Oh kan kalau bapak-bapak tuh sok cool ya. Benar nggak sih? Iya, banyak Kan Ustadz bapak-bapak, maksudnya itu laki-laki kan? Iya, gitu, begitu, kayak gitulah, ya. Nah makanya 4 kepribadian ini kita harus tahu, oh bagaimana sih. Jadi bahasa kerennya tuh kita tuh kayak cenayang, tau nggak cenayang? Meramal, tahu orang, jadi kayak kita tuh hebat banget. Padahal sebenarnya enggak. Kita tuh cuma tahu, oh tipe ini begini, oh tipe ini begini, oh tipe ini begini. Iya kan? Iya. Jadi kita bisa. Udah awalnya di sini nih. Sanguinis pragmatis. Seiring berjalannya waktu, semakin kesini muncul nih kolerisnya main. Kenapa? Kalau Bunda Uri memimpin tipenya sanguinis, nih yang guru-gurunya tipenya ada muncul kolerisnya, semena-mena dia. Bukannya dia ngikutin pemimpin, dia yang ngatur pemimpin. Nah, sebelum Bunda Uri diatur, kita atur dulu, habisin dulu kayak gitu, ya. Karena nggak bisa yang seorang pemimpin dan kayak mama Allah akan takdirkan jadi pemimpin, mama kan tahu, sahabat-sahabat di sini akan tahu bagaimana cara bersikap. Oh saya ketemu sama orang koleris, ini main data, detil, terus fakta. Gak bisa ngomong sama orang koleris itu, Pak katanya begini, kata siapa? Katanya itu dia, katanya siapa? Harus jelas, Pak kata bapak itu. Baru dia Bu begini Bu, dari beberapa orang yang saya temui, beberapa orang itu berapa? 1, 2, 3. Kalau masih katanya nggak jelas, masih umum, akan ditanyanya balik detail. Orang koleris, ya. Jadi kalau misalnya kalau pemimpin udah tahu 4 kepribadian ini, dia akan lihat dengan siapa dia berbicara. Dan kita juga ama-ama, bunda-bunda, sahabat-sahabat ini ketika ketemu sama orang tua yang tipenya melankolis, Bun, saya tuh susah bener Bun. Ya kita harus melankolis, jangan kita kolis. Misalnya, Bun, saya tuh lagi susah, apa urusannya sama saya? Aku berhenti besok Bun. Nah kan kayak gitu. Jadi kita harus samain, ya. Jadi kita di mana karakter orang tua, termasuk nanti anak-anak. Tapi anak-anak nggak serumit itu. Anak-anak mah pokoknya dunia dia adalah main. Apalagi kita tipenya masih di bawah, ya SD, TK tuh masih bawah, jadi masih santai. Yang kita harus pahami ini adalah orang tua dan rekan kerja. Itulah yang harus kita pahami, ya. Jadi ketemu Bunda Uri sama Ustadz Ahad kan melankolis. Terus Bunda Uri sama ini, terus kata Ustadz, jijik banget aku lihat Bunda Uri model kayak gini. Iya kan? Iya. Atau misalnya Bunda Uri yang tipenya misalnya sekarang koleris, ketemu sama Ustadz Masri melankolis. Ya, lama bener sih. Nah, kan bisa kayak gitu. Gitu. Jadi nanti ngimbangin. Bunda Uri ini berarti nggak bisa ditebak ini. Nggak juga, manusia. Nggak ada manusia itu yang sempurna. Ya, tetap aja. Apalagi ada emosi, ada permasalahan, ada kondisi iman yang turun. Nah itu mulai tuh bermain. Makanya tadi yang pertama kayak di atas ya, ada Allah. Nah ini nih, karena itu tidak pernah lurus. Oke. Sekarang coba cek. Nah itu dia. Yang banyak A itu tipenya sanguinis. Yang banyak B koleris. Yang banyak C melankolis. D pragmatis. Melankolis pragmatis ya. Oh iya, nanti ya benar. Kan kalau misalnya kita sudah tahu, oh ternyata tipenya ini, maka tapi nggak boleh yang tipe kita tuh jadinya apa ya? Sahabat-sahabat kita itu bertemu sama orang lain, berinteraksi sama orang lain bukan karena oh dia ini sanguinis, biar dia nyaman, saya jadi sanguinis. Enggak, tapi niatkan karena Allah. Jadi setiap aktivitas kita ketemunya tuh karena Allah. Aktivitas
kita ini seharian, nanti habis di tempat kerja, benar nggak? Nah, kalau kita nggak kepikiran Allah selama tempat kerja, gelas hilang. Sedangkan ibadah kita yang 5 waktu itu, wallahu a'lam, apakah diterima full, apakah setengah, apakah bolong-bolong, atau kita hanya melakukan, tapi Allah tidak terima. Nah, jadi manfaatkanlah setiap aktivitas yang sahabat-sahabat lakukan itu karena Allah. Jadi apa yang ada di hati, keluar di hati itu nyaman. Pernah gak lihat ada orang itu dia berinteraksi karena pura-pura? Biar dipuji, biar disenengin sama orang, jadi dia tuh ngomongnya diatur. Assalamualaikum, iya. Pernah gak? Pernah gak ketemu sama orang yang dia kayaknya kalau ketemu sama orang ini manis banget, tapi kalau mau astagfirullahaladzim kayak gitu. Beda. Makanya kita tuh bukan topeng yang kita tampilkan ke orang, tapi benar-benar dari hati. Dan nanti ketemu sama orang tua itu yang memang benar-benar ya kita nyambut, bukan karena oh kata Bunda Uli orang tua ini sanggulis maka saya harus jadi sanggulis. Assalamualaikum, ketemu sama mama ini ramah, bagus. Ketemu sama emak-emak yang koleris, kata Bunda Uli, koleris ketemu sama koleris, Waalaikumsalam Ma. Ini nggak ada yang kaku bener apa ya? Jadi interaksi kita tuh bener-bener flat sesuai enggak, tapi nikmati bahwa oh mama ini koleris, oh yang ini tetap aja santai, jangan oh koleris ketemu koleris, Assalamualaikum Bun, Waalaikumsalam Ma. Jadi kaku kita tuh yang seperti itu. Santai saja, niatkan semuanya karena Allah. Balik lagi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi balik lagi ke Allah. Insya Allah setiap apa yang kita lakukan ketika diniatkan karena Allah, ketika itu tidak terjadi sesuai harapan kita santai. Alhamdulillah, ini bagian dari takdir saya. Nah ya, ini orang melankolis nih, matahari sakit di pekerjaannya nih. Ini kalau koleris, direktur, owner, bos, dokter, kan biasanya orang koleris tidak suka diatur, ya. Tapi nggak boleh juga yang kayak gini. Datang, kita ini sebagai pegawai. Besok datang jam 7 tepat ya. Maaf Bun, saya tuh nggak bisa jam 7 tepat. Kira-kira 7:05 bisa nggak? Jam 7 harus dari sini. Tapi Bun, saya tuh telat loh. Rumah saya tuh jauh bener loh Bun. Dari sini terus jauh kayak gitu. Ya udah nggak usah datang seharian. Ya sudah Bun, saya berhenti. Tuh, kalau koleris ketemu koleris, ya. Jadi siapa yang menang? Tapi kalau misalnya Bunda Uri adalah pegawai yang sudah nih, oh saya ini pegawai, saya harus nurut apa kata pimpinan kayak gitu. Ketika Bunda sama saya udah bilang jam 7, iya Bun, saya datang jam 7, kayak gitu, ya. Terus nih yang pragmatis, konselor, ya, psikolog gitu, customer service, biasanya orang-orang sama itu ada di depan, frontliner. Bang teller itu, assalamualaikum, selamat datang. Nah sama dengan ketika buka apa bahasanya? Ya, selamat datang. Ada bisa dibantu. Nah kayak gitulah tuh bagian depan tuh ini orang-orang pragmatis. Nah sama ini sini biasanya presenter, pengacara, tour leader yang hobi ngomong deh, ibaratnya sanguinis. Tapi Bunda, sahabat-sahabat semua, kalau kita sudah tahu, kita akan ngerem. Tipe Bunda Uri yang awalnya sanguinis, suka ngomong nih, pegal juga kalau ngomong terus, betul kan? Iya. Nanti ngeremnya gimana? Latihan. Sama seperti orang ngomong, sabar ya, sabar tuh ada batasan. Itu nggak bisa, itu harus ada latihannya. Ketemu masalahnya, jadi nggak bisa kita dapetin yang tiba-tiba, oke, saya sabar sekarang, oke, saya berani sekarang. Belum tentu kita akan tahu kita berani kalau kita sudah pernah merasakan takut. Iya nggak? Iya. Sama seperti waktu nostalgia ya. Bunda Uri sama Pit, sama Ani, sama Ena dulu mendaki itu Pagarawan. Saya nggak benar dari Pagarawan, Ustaz. Saya Percaya Pak.
kita gambar gunung itu kan dua, betul kan? Iya benar, kalau gunung itu yang di sini cuma tanah aja, di sininya baru kawah. Jadi bukannya kita berat naik, di sini udah kawah, kayak gitu. Jadi pas udah naik Gunung Dempo, itu masya Allah, takdir Allah yang buatnya sampai ke atas itu benar-benar takdir Allah. Ketika turun itu melepas semua kulit, perbedaan suhu dari bawah ke atas terus kaki itu seminggu kemudian gak bisa jalan. Karena apa? Gak ada olahraga, sok tahu naik turun itu udah habis tuh kaos kaki, sepatu itu tinggal tuh di gunung karena hancur, karena nggak prepare. Tahu nggak yang dibawa ketika mendaki? Selimut, kan jauh tuh. Padahal kan mendaki itu harus bawanya sleeping bag, itu selimut dan asli itu basah semuanya. Itu udah 3-4 lapis, udah pakai jas hujan tuh masih tembus. Nah, apa yang didapatnya dari sini? Itulah pas ketika turun itu naiknya, kalau belum pernah naik kalau nggak ada yang mau sombong, naiknya dari Kampung 4, turunnya tuh Jalan Baru. Kalau yang tahu Budauri apa nama jalan nggak tahu. Jadi kita tuh udah dari pagi sampai itu, nanti pulangnya kayak mana? Dan bayangan Budauri itu sahabat-sahabat semua mendaki itu ibaratnya pagi-pagi pulang maghrib. Ternyata 2 hari 1 malam, 2 hari 2 malam itu jalan kaki. Jadi pas sudah naik kan itu lumayan pun. Terus pas kita ketemu sesama pendaki, nanti foto ya di dinding lemari. Bunda tuh mikir, ngapain sih foto di dinding lemari? Kayak nggak ada kerjaan kayak gitu kan? Terus kenapa? Dan kami itu kostumnya rok mendaki, nggak ada kostumnya celana tuh nggak ada, tapi dalamnya training, tapi rok. Makanya pas naik ada ibu-ibu bilang, mau kemana dek? Mau mendaki. Terus ibunya kayak gini, mendaki? Iya bu. Terus kan kita bingung, emang ada yang salah sih sama pakaiannya? Baru nganya pas udah naik, ribet. Akhirnya dibuka, alhamdulillah bajunya tuh rata-rata di sini semua, kayak gitu. Jadi kan kita pakai rok, pakai training, bajunya di sini sampai lutut. Jadi itu benar naik rok. Itu manjat dinding lemari itu benar dinding lemari nih 90 derajat. Bayangin naiknya gimana? Dan yang naik itu adalah amah-amah 4 orang, gak punya pengalaman mendaki. Alhamdulillah ditemani sama kakaknya Maina, 2 orang itu memang pendaki. Terus bilang kayak gini, tau gak kami itu kerjanya apa? Makan, tinggal duduk, dimasakin sama kakak itu. Yuk makan, kita kayak gitu. Gak ada, terus kita minumnya habis. Bawa minum tuh gitu. Oh sudah, kita ambil nanti pas di situ. Terus Budauri kayak gini kan, nanti kalau ngambil air, ajak ya. Kan seru tuh, baru pernah. Gak usah lah. Apalah kak, pengen tahu. Dan kita minumnya air limpah, air terakhir itu. Sudah, ajaknya, terus ajak. Astagfirullahaladzim, kacau. Itu anaknya mundur gitu, pasti. Sudahlah Allah aja yang naik. Aku tinggal sendiri. Gak bisa ngapain kita pergi berempat. Nah, coba kalau seandainya pemimpin